Sidang jemaat yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti, memahami akan firman-Mu, dan mengetahui kehendak dan rencana-Mu bagi kehidupan berbangsa dan diri kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami meminta. Amin. Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 dalam judul perikop Perempuan Kanaan yang Percaya, yang berbunyi demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui nas kita pada hari ini kita mengenal salah satu motif orang datang pada Yesus. Motif perempuan Kanaan datang pada Yesus adalah memohon agar Yesus menolong anaknya yang menderita sakit oleh karena dirasuki oleh setan. Dalam cerita tersebut Yesus tidak langsung mau menolong perempuan itu, tetapi mengambil sikap diam, tidak menanggapinya, bahkan membiarkannya walaupun ia sampai berteriak memohon. Yesus hanya menjawab ketika murid-murid merasa terganggu dengan ulah perempuan itu dan menjawab mereka, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perempuan Kanaan ini tidak mau berhenti, malah ia mendekat dan menyembah seraya berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kita pun mengetahui percakapan selanjutnya antara Yesus dan perempuan Kanaan dalam ayat selanjutnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang hidup sekarang ini pun memiliki motif masing-masing. Ada yang datang pada Yesus didorong oleh keinginan untuk menolong orang lain, menolong diri sendiri, dan keinginan hanya untuk melihat serta sekedar membuktikan bahwa Yesus itu benar adanya. Apapun motif kita datang kepada Yesus saat ini dan seterusnya, semuanya telah dan sudah kita lakukan, baik yang kita sadari ataupun tidak. Dalam pemahaman iman, kita pun sering datang dan meminta kepada Yesus ketika kita sadari bahwa pikiran dan perasaan kita dan orang lain tidak ada lagi yang bisa diharapkan bisa untuk menolong, melepaskan, menyembuhkan, dan bahkan menyelesaikan persoalan dan permasalahan kita. Yesus menjadi tujuan hidup orang percaya. Yesus menjadi tempat orang untuk menyelesaikan masalah baik yang ringan maupun yang berat. Singkatnya, apapun persoalan, masalah dan pergumulan serta penderitaan, Yesuslah solusinya. Apakah benar demikian?
Lalu bagaimana dengan kenyataan yang kita hadapi? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini harus kita akui dan benar adanya dalam sebuah kesimpulan sederhana. Namun kita juga menyadari bahwa dalam kenyataan proses terjadinya dalam kehidupan kita manusia tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kenyataan kita sekarang ini, kita hidup dalam prasangka praduga dengan sesama kita. Kita juga berhadapan dengan kemungkinan terpapar virus COVID-19. Selain itu, anak-anak kita terancam tidak memiliki kualitas pendidikan yang memadai. Akses untuk memperoleh pengobatan ketika kita dan keluarga kita sakit menjadi terbatas. Peluang kerja dan peluang penghasilan yang memadai pun semakin menyempit, kecuali bidang tertentu. Pemerintah bersama jajarannya mengalami kendala dana dalam membiayai program percepatan penanganan COVID-19, apalagi biaya program pembangunan lainnya. Sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami masalah dan pergumulan tersendiri, di mana rencana program dan realisasi jauh dari harapan kita. Semua ini masih sebagian kecil yang bisa diungkapkan pada kesempatan ini, dan saya rasa masih banyak pergumulan atau permasalahan yang belum tersampaikan. Hal ini memberi kita kesadaran bahwa kita sekarang ini benar-benar mengalami dan menghadapi penderitaan, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan berbangsa kita. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, mensyukuri kemerdekaan bangsa kita Indonesia yang ke-75 tahun 2020 ini, kita mulai dengan kenyataan bahwa kita merdeka selama 75 tahun. Kita juga memiliki pemimpin dan pemerintahan dari bangsa kita sendiri. Kita telah berkarya dan berusaha serta menikmati kehidupan kita dengan suka dan dukanya hingga sekarang ini. Gereja juga jatuh bangun terus melaksanakan tugas panggilannya, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani hingga sekarang ini. Saya yakin pula GKI sebagai lembaga bersama dan melalui Jumat telah ambil bagian dalam mengisi kemerdekaan bangsa kita. Sebagai warga negara yang baik, selayaknya kita menaikkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberi kita kekuatan, kesehatan, dan napas kehidupan hingga sekarang ini. Kita memang sudah merdeka, tetapi kemerdekaan kita adalah kebebasan bukan tanpa batas. Sebab kemerdekaan mutlak atau kebebasan tanpa batas adalah pemahaman yang salah. Dalam nas kita, Yesus memerdekakan anak perempuan Kanaan melalui perjuangan yang tidak mudah. Dari ini kita memperoleh gambaran bahwa masalah bangsa kita, masalah kita sendiri harus kita gumuli dan kita terus cari solusinya. Hanya sisanya di mana kita tidak mampu lagi untuk mengatasi dan menjalaninya. Mari kita bersama-sama datang dengan iman pada Yesus, dengan memohon agar kita ditolong olehnya. Mari kita seperti perempuan Kanaan yang begitu percaya pada Yesus, bahkan sampai berteriak dan memelas, meminta agar anaknya disembuhkan dan dimerdekakan dari kuasa setan. Tidak salah dalam rangka kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, kita juga selaku warga bangsa Indonesia bersama-sama berseru kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan berkata, Tuhan Yesus Kristus, tolong bebaskan kami dari virus dan paparan virus COVID-19. Dengan ungkapan seperti ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita memang tidak berdaya. Kita tidak memiliki kemampuan dan kekuatan. Kita tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Tetapi satu hal, kita memiliki keyakinan dan iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang memberi kita kemampuan dan kekuatan, sehingga kita tidak berputus dalam pengharapan
tapi diperteguh, diperkuat dalam iman, di mana kita mengharapkan bahwa pada masa dan waktunya bangsa kita dan seluruh umat manusia benar-benar terbebas dari paparan COVID-19 ini. Biarlah kita merayakan, biarlah kita mensyukuri, biarlah kita berterima kasih. Apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, kita yakin dan percaya selama iman kita, selama keyakinan kita berkenan kepada Yesus, Ia akan menolong kita sebagaimana Ia membebaskan anak perempuan Kanaan ini dari kuasa setan. Dan hal ini memberi kita keyakinan pula bahwa Yesus juga akan memerdekakan kita, membebaskan kita dari ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, kecemasan-kecemasan yang selalu menghantui kita. Selamat merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan kasih-Mu kami diselamatkan dari dosa kami. Dengan kasih-Mu kami akan lebih memahami firman-Mu. Dengan kasih-Mu kami tahu kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Dan dengan pengasihan-Mu kami dapat mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu atas pemeliharaan-Mu bagi bangsa kami selama 75 tahun ini. Ampunilah dosa dan kesalahan pemimpin dan rakyat bangsa kami. Layakkan kami sebagai bangsa yang berkenan selalu memuliakan nama-Mu. Tunjukkanlah pengasihan-Mu pada pemimpin bangsa kami, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan TNI Polri, agar mereka bersama jajarannya masing-masing diberi kekuatan dalam mereka menjalani tugas yang dipercayakan kepada mereka. Demikian juga bagi gugus tugas percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan tenaga medis. Engkau melimpahkan kasih dan sayang-Mu agar mereka penuh semangat dan tidak berputus asa menjalani tugas yang telah ditentukan. Kami mohon padamu ya Tuhan, agar saudara dan saudari kami yang sakit dapat dipulihkan dan disembuhkan. Tubuh yang lemah Engkau kuatkan, dan semangat yang patah Engkau segarkan. Demikian juga yang menghadapi permasalahan, pergumulan, dan duka cita Engkau hibur. Janda duda, orang tua yang lanjut usia, dan anak yatim piatu Engkau pelihara. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan tetap Engkau sediakan. Anak-anak kami yang menjalani pendidikan Engkau beri kecerdasan dan kepintaran. Kami meminta padamu ya Tuhan, agar rakyat bangsa kami bersama para pelayan-Mu dapat meneruskan cita-cita kemerdekaan kami dan mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa kami, dan tidak lupa mempercayakan kepemimpinan bangsa kami pada orang yang Engkau pilih ya Allah. Berkatilah generasi penerus kami, agar mereka bisa dipercayakan baik oleh rakyat bangsa kami, terlebih lagi dimandatkan oleh Tuhan untuk memimpin, menjalankan roda pemerintahan yang berkenan hanya kepadamu. Berkati sukacita saudara-saudari kami yang berulang tahun, agar mereka semakin mengasihi Tuhan Yesus dan memperoleh berkat-Nya. Demikian juga keluarga yang berulang tahun, dengan sukacita mereka meneruskan dan memelihara kasih Kristus dalam keluarga, serta mengelola segala berkat-Mu dengan bijaksana. Berkatilah ibu-ibu yang sedang mengandung dengan kekuatan dan kesehatan. Demikian juga janin yang ada dalam kandungan diberi pertumbuhan yang baik sehingga lahir dalam keadaan sehat dan kuat. Ya Tuhan Yesus, karuniakan Roh Kudus kepada para pelayan dan umat-Mu agar mampu menjalani pola kehidupan yang baru di tengah ancaman virus corona saat ini dan seterusnya. Kabulkanlah doa dan permohonan kami ini, yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang juga mengajar murid-murid berdoa demikian.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tanah air